أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين وعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا إلى حضرة الإمام إبراهيم الباجوري وإلى حضرة الإمام ابن القاسم الغازي رضي الله تعالى عنهما. شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بمالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita masail fiqhiyah. Insyaallah malam ini kita akan bahas mengenai sunnah-sunnahnya wudu. 2 minggu kemarin sudah kita selesai membahas mengenai rukun-rukun wudu. Sekarang atau fardunya wudu. Sekarang kita akan bahas mengenai sunnah-sunnahnya wudu. Sunnah daripada wudu ini juga penting kita jaga, penting kita kerjakan ketika kita berwudu. Walaupun dia bukan bagian daripada fardunya wudu, tetapi dia merupakan kesunahan penyempurna, sehingga bisa menyebabkan kita tambah pahalanya, tambah kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah ini kan jangan sampai kita anggap biasa-biasa saja, apalagi kita mengatakan wah sekedar sunnah doang. Oh jangan kita meremehkan sunnah. Sunnah di situ itu ada mahabbatullah. Di amalan sunnah itu ada kecintaan Allah. Kalau amalan fardu yang sampaikan, kalau fardu itu semua kita wajib kerjakan. Mau kita orang soleh, mau dia tuan guru, mau dia orang awam, mau dia ulama, mau dia pejabat, mau dia pedagang, apapun profesinya, mau dia petani, wajib dia memang mengerjakan yang fardu. Mau dia preman, mau dia penjahat, tetap fardu itu harus wajib dikerjakan oleh setiap mukmin muslim yang mukallaf. Tidak boleh nggak dikerjakan, berdosa. Nah kalau sunnah ini bagaimana? Sunnah ini kalau bahasan fikihnya itu dikerjakan ma yuthabu ala fi'liha, diberi ganjaran orang yang mengerjakannya, dan tidak mendapat pelanggaran atau dosa orang yang meninggalkannya. Cuman hilang keafdaliyahannya dalam amal tersebut. Maknanya apa? Tidak mendapatkan keutamaan, tidak mendapatkan fadilah dari amalan-amalan sunnah. Sementara sunnah itu jika kita kerjakan akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia kan yang paling kita harapkan adalah bagaimana kita ini mendapat cinta Allah. Kalau Allah cinta kita, di dunia kita beruntung, di akhirat pun kita akan beruntung. Tapi kalau Allah benci dengan kita, di dunia akan susah, apalagi di akhirat. Bagaimana supaya mendapatkan mahabbatullah itu? Di antara jalan yang paling cepat dan paling utama adalah mengamalkan sunnah yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilaihi bin nawafili hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku itu senantiasa mendekat kepadaku dengan perkara-perkara yang aku sunnahkan kepada mereka. Bin nawafil, nawafil itu amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Jadi amalan sunnah itu memang mendatangkan kecintaan Allah. Maka malam ini kita akan bahas mengenai sunnah daripada wudu. Ini kalau kita kerjakan sunnah wudu ini, kita dapat kemuliaan. Nah, kalau kita tinggalkan, ndak berdosa kita, cuman rugi. Kalau urusan dunia doang terugi, ngomeh itu. Jual empak misalnya, atau jual apa saja itu. Kalau rugi itu
kayaknya berat gitu, maunya untung saja. Nah kita nggak amalkan sunnah, maka rasakan itu kerugian. Kita sholat diberi taufik yang fardu berjamaah, ya usahakan qobliyah badiah dijaga sebagai penyempurnanya. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnahnya wudu, ay al-wudu'i, yaitu sunnahnya wudu, asyratu asya'a, ada 10 macam. 10 macam kalau disebutkan dalam kitab ini. Tapi di kitab-kitab yang lain yang dinukil dari ulama-ulama, contohnya Imam Ar-Rahmani, beliau menyebutkan sunnah wudu itu banyak sekali, sampai 77 jumlah sunnah wudu itu, saking banyaknya. Cuman di kitab yang kita kaji ini 10 saja dibahas. Sama Imam Ar-Rahmani membaginya yang 77 itu, ada yang sebelum wudu itu ada sunnahnya, dan di saat wudu itu juga ada sunnahnya, dan selepas wudu ada sunnahnya. Jadi sebelum wudu itu apa yang kita kerjakan itu ada sunnahnya, dan pas kita wudu itu apa yang kita kerjakan ada sunnahnya. Nanti selesai wudu itu ada sunnah-sunnahnya. Nah itu dibagi 3 oleh Al-Imam Ar-Rahmani yang 77 itu. Adapun di kitab ini yang kita akan bahas 10 saja. Wa sunanhu ay al-wudu'i asyratu asya'a, sunnah-sunnah wudu yaitu ada 10 macam. Yang pertama at-tasmiyatu, yaitu membaca bismillah. Ingat, membaca bismillah ini bukan rukun. Lamun de wudu kok lupa ada baca bismillah, sah wudu te. Kadang tu wudu gupah-gupah, perlu ndek kuman baca bismillah, ndak masalah. Ndek nama salah, sah wudu de, cuman ndek mau kesunahan. Makanya dendek terlalu tergesa-gesa baca bismillah. Kenapa bismillah menjadi keutamaan pertama atau sunnah pertama dalam wudu? Karena banyak sekali dalil-dalilnya dalam Al-Quran mengenai, dalam hadis-hadis Nabi mengenai bismillah ketika mengerjakan apapun jenis kebaikan. Rasulullah mengerjakan suatu kebaikan mesti diawali dengan menyebut nama Allah, apalagi wudu yang merupakan menjadi sebab sahnya kita punya sholat. Sementara sholat ini amalan yang paling tinggi dalam agama kita ini, yang tidak ada bandingannya. Dan akan bisa benar sholat kita itu ya dengan wudu, maka awali dia dengan menyebut nama Allah. Ada seorang ulama, Habib Zain namanya, Makkah sana, gurunya para guru-guru kita. Beliau pernah ditanya cara bagaimana bisa khusyuk dalam sholat, maka beliau jawab, man lam yakhsha fi wudu'ihi lam yakhsha fi sholatihi, kata beliau. Dijawabnya, siapa yang gak khusyuk ketika wudu, tidak akan bakalan bisa khusyuk sholat nanti ketika dia akan sholat. Maka kalau kita mau khusyuk dalam sholat itu, ketika wudu itu harus benar-benar khusyuk, bukan sekadar saub-saub semilin-milin teh. Awali dengan bismillah, bersiwak dengan penuh, dihayati. Nah orang kok wudunya itu dengan benar, sunnahnya dikerjakan, fardunya disempurnakan, maka nanti di sholat itu dia khusyuk. Malam yakhsha fi wuduhi, siapa yang tidak khusyuk ketika wudunya, nggak diperhatikan rukunnya, tertibnya, sunnahnya, semilin-milin, wah, nah, maka lam yakhsha fi sholati, nanti sholat itu mesti nggak khusyuk sudah. Nah, maka wudu itu yang benar caranya. Maka sunnah yang pertama yaitu membaca bismillah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi menyebutkan, ini dalilnya yang menyebutkan wudu ini sunnah. Wudu ini sunnah, apa namanya, bismillah ini bagian daripada sunnahnya wudu. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau menyebutkan bismillah ini bagian daripada rukunnya wudu. Nah, kalau kita kan rukun itu cuma 6 kemarin itu. Kalau Imam Ahmad, bismillah itu rukun itu. Siapa yang nggak baca bismillah ya nggak sah wudunya kan. Tapi kalau kita Syafi'i
sunnah. Beliau dalilnya apa? La wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Ini Imam Ahmad mengatakan dek sah wah wudu'na lamun dek baca bismillah. Tapi kalau kita tiga mazhab Syafi'i, Maliki sama Hanafi, bismillah itu tetap sunnah. Lamun dek baca lebih awal, di sini sebutkan at-tasmiyatu awalahu, baca bismillah ketika akan awal wudu. Wa aqalluha, yang paling sedikitnya ucapan bismillahirrahmanir, bismillah toh. Ketika mau cuci tangan bismillah gitu. Tapi wa akmaluha, kalau kita mau sempurnakan ya bismillahirrahmanirrahim. Ingat kita Syafi'i, mazhab Syafi'i, bismillah ketika wudu sunnah. Fa in taraka tasmiyatu awwalahu ata biha fi asna'ihi. Namun terlupa awal lo baca bismillah, pas pertengahan lamun ingat pertengahan wudu no baca bismillah. Kemudian fa in faraga minal wudu, ketika dia selesai dari wudu baru dia ingat astaga demanku baca bismillah, lam ya'ti biha, enggak usah diganti, enggak usah. Kalau lewat selesai wudu ingat dia baca bismillah ya enggak usah. Nah, kecuali kita ingat di tengah baca bismillah, mau dalam selesai ya enggak usah, sudah diulang wudunya sah sudah, cuman kita ketinggalan dapat keutamaannya begitu. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Daruqutni, niki keutamaannya kita baca bismillah ketika wudu. Nih, beliau mengatakan man dzakarallah fi awwali wudu'ihi tahura jasadu kulluh. Siapa yang menyebut Allah atau membaca bismillah fi awwali wudu'ihi, di awal wudunya, tahura jasadu kulluh, maka semua badannya disucikan oleh Allah. Lamun baca bismillah no lapuan dan sekedar anggota wudu doang, tapi lapuan jasadnya suci. Kemudian wa man lam yadhkurullah lam tathur minhu illa maudhi'il wudu. Tapi siapa yang ketika wudu kok enggak baca bismillah, sah wudunya, tetapi yang akan suci disucikan oleh Allah illa maudhi'il wudu, kecuali tempat-tempat wudu itu aja yang bercahaya, yang suci. Mukanya disucikan oleh Allah, tangannya, sebagian terapun kakinya. Kalau tidak baca bismillah, lam yathur minhu illa maudhi'il wudu, tidak akan disucikan oleh Allah kecuali yang anggota wudu itu aja. Kalau kita nggak baca bismillah, tapi kalau kita baca bismillah bukan anggotanya, semua dari kepala sampai kaki itu disucikan oleh Allah, maknanya ngelebur dosa-dosa kita. Maka jangan kita remehkan, nah cuman bismillah doang, tapi besar keutamaannya. Ini hadis Nabi menyebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud dan Imam Turmuzi, man dzakarallah fi awwali wudu'ihi tahura jasadu kullu, siapa yang menyebut nama Allah di awal wudunya maka semua badannya disucikan, semua ini disucikan oleh Allah. Wa man lam yadhkurillah lam yathur minhu illa maudhil wudu, tapi siapa yang tidak baca bismillah ketika awal wudunya sampai selesai tidak diingat bismillah, maka yang suci ya anggota-anggota yang wudu itu aja. Nah, kita mau semuanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Namun terlupa le awal, baca le tengah. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Lagu dah selesai wudu, wah selesai wudu, ingat aduh dia baca bismillah, enggak usah enggak usah diulang wudunya sah. Cuman itu tadi kita kehilangan keutamaannya. Paham ya? Ya. Kemudian wa ghustul kaffaini ila qau'aini qablal madmadati. Kemudian yang kedua sunnahnya itu mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan. Jadi ketika kita baca bismillah, kita buka air keran itu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita ini tangan ini kedua-duanya dicuci sebelum kita masukkan air ke mulut atau ke muka. Sunnah itu. Dia serong-serong bukai langsung surup deh. Cuci dulu, siapa tahu di tangan kita ini ada najis atau ada kotoran atau ada kuman atau ada apa, nanti kita masukkan ke mulut kita malah
bahaya. Maka sunnahnya besok dulu ingat, apalagi kita begawean misalnya umpa atau apa mungkin itu sunnah, itu cuci tangan sunnah hukumnya. Dalilnya banyak. Idza qama ahadukum minan naum, dalam hadis sebutkan jika salah seorang dari kalian bangun dari tidur, jangan dia lam yagmis yadahu fil ina'i, jangan dia celupkan tangannya ke wadah ketika dia hendak mewudu atau apa. Hendaklah dia cuci dulu baru dia masukkan. Kalau orang dulu kan wudunya itu pakai ember, pakai ember, jadi jangan dimasukkan dulu tangannya, dicuci dulu. Kalau kita kan pakai kan sama saja, walaupun pakai keran tetap jangan langsung dimasukkan, ambil aja dimasukkan atau disiram ke muka, dicuci dulu tangannya. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya tadi itu, siapa tahu di tangan kita ada kotoran atau penyakit ataupun virus dan sebagainya. Maka sebelum kita masukkan air ke mulut atau ke muka, hendaklah kita cuci tangan dulu. Di antara hikmahnya juga, biasa kan sekarang zaman modern ini, kalau kita keluar ke luar negeri terutama pakai pesawat itu di bandara atau itu biasanya di apa namanya keran itu ada double keran namanya. Kalau ke kiri air hangat sangat, kalau ke kanan dingin. Jadi langsung demak terus siram muntah dan kotong nanti muntah. Maka hikmahnya kenapa tangan dulu? Karena tangan ini biar merasakan dulu. Karena tangan ini kan dia agak tebal dia. Jadi nyet lalu atau dingin lalu bon langsung tahan dulu. Lalu lamun tertadang langsung jok muka. Oh kotong muntah. Muka ini dia tipis. Ini apa namanya? Kulitnya tipis. Kalau kena benda-benda yang panas bisa memerah, bisa rusak. Maka hikmahnya tangan dulu, biar tangan dulu yang rasakan. Kalau tangan kan tidak terlalu karena kulitnya dia tebal, sehingga kalau terasa panas bisa. Lalu lamun buka langsung tadong serap jokmu, bahaya. Itu diantara hikmahnya Nabi arah. Ada semua hikmahnya kenapa Nabi suruh kita dulu cuci tangan sebelum masukkan ke muka dulu apa. Itu kan ada penyakit kuman dan sebagainya, terutama wabil khusus ketika bangun tidur. Bangun tidur itu dendek demak kanan dulu, keloran dulu atau apapun sebelum mencuci tangan, apalagi ketika wudu. Kemudian wayaghsiluhuma thalathan in taraddada fi tuhrihima. Kemudian sunnahnya itu dicuci 3 kali. Cuci 3 kali. Kalau kita memang ragu-ragu ketika tentang kesuciannya, terkhusus ketika kita bangun tidur. Karena ketika bangun tidur wala yadri aina batat yaduhu, kata Nabi. Kenapa kita disunahkan? Karena malam itu kita tahu di sebelah mana kita punya tangan ini jauh lah. Mungkin dia masuk ke selangkangan kita kemana, ke pandat kita kemana, itu najis itu. Nanti kena air, nanti bisa ndak suci dari airnya. Qabla idkhalihima al-ina'a, sebelum dia masukkan tangannya ke wadah tersebut. Dunal kullataini, yang air itu kurang 2 kullah. Nanti kita ragu-ragu ke tangan, makanya dicuci dulu, ambil centong cuci dulu atau pakai keran dulu cuci dulu baru wudu atau baru apa namanya pegang makanan dan sebagainya. Cuci dulu tangan, terutama anak-anak kita itu. Anak kita kadang bangun tidur langsung kita kasih makanan belum cuci tangan. Itu ketika tidur itu kita nggak tahu tangan itu banyak kuman di situ. Karena kita nggak tahu garuk-garuk, apalagi sekarang nih musim panas, sedikit keringat itu kita garuk kemana kok bangun-bangun tidur terus ambil makanan, nanti itu jadi penyakit. Maka sunnahnya ya wabil khusus ketika bangun tidur mau apa saja, mau pegang apa saja usahakan cuci tangan, apalagi mau wudu atau mau makanan itu disunnahkan untuk mencuci tangan. Kemudian fa illam yaghsilhuma kuriha lahu ghamsuhuma fil ina in tayaqqana tahruhuma lam yakun lahu ghusl. Nah ini kalau memang wadah air itu kurang 2 kullah, tapi kalau air itu banyak ya enggak apa-apa. Misal itu banyak enggak apa-apa, tapi tetap aja disunahkan cuci tangan dulu. Jadi ambil sunnah cuci tangan sebelum memegang apa-apa, wabil khusus kita bangun tidur. Kalau disebutkan kalau airnya banyak ya enggak dimakruhkan, langsung aja dicelup enggak apa-apa.
Tapi kalau kurang 2 kulah jangan. Kalau kita ragu-ragu nih tangannya udah jauh kemana. Tapi ulama mengatakan ya sebenarnya dalam mau sedikit mau banyak air itu sebelum kita masukkan ke air itu walaupun banyak tetap saja cuci tangan, supaya karena tangan kita ini kan kita nggak tahu kemana jaulahnya kalau kita tidur itu, atau mungkin kita kerja dan sebagainya itu, makanya disuruh untuk mencucinya. Kemudian wal madmanatu, selepas cuci tangan sunnahnya itu berkumur, dan sunnah juga ketika cuci tangan ini dibarengkan, langsung diserempakkan, jangan satu-satu dulu, satu terus satu, kecuali kita pegang centong, misalnya centong mesa ini bukan 2 centong, tapi yang menurut kerana langsung buka langsung. Nah, sesuatu yang bisa dikerjakan langsung itu abdolnya langsung, seperti telinga itu abdolnya jangan sebesar ambil air pun jangan begini, langsung ambil air gitu. Maka sebagian ulama katakan lamun wudu bau terkerjakan langsung kok terpisah-pisah makruh jarina. Makruh marak telinga ini kan bisa langsung, kecuali tangan kan nggak bisa langsung dia pisah, hanya satu-satu dulu, kanan dulu. Kaki juga nggak bisa langsung, gimana caranya kita langsung cuci kedua-duanya. Tapi kalau yang nyambung kayak telinga, tangan ini langsung sudah begini, usah cuci tangan gini. Makruh hukumnya kenapa? Buai-buaian air, buai-buaian air itu makruh. Paham ya? Nah, cuci telinga juga langsung udah ambil air cuci. Dia tidak ambil sikit. Suwe nanti apalagi dengan duit ngantel mudi. Yaitu agama itu mengarahkan kepada kita itu untuk jangan membuat susah orang, nanti lama kita wudhu gara-gara itu dan malah menghabiskan air jadinya nanti. Nah, itu tidak disenangi oleh agama. Maka sesuatu yang bisa dibasuh langsung barengan, nah, maka lebih abdol dibarengkan. Maka ketika cuci tangan itu ya langsung sudah, tidak usah satu-satu dulu, nggak usah langsung. Kemudian selepas cuci tangan sunnahnya wal madmadatu berkumur. Jadi sunnah berkumur itu bersunnah berkumur ketika hendak wudu. Jangan kan yang fardu dulu 2 minggu kemarin kita bahas kan yang fardu itu apa? Niat cuci muka, enggak ada kumur. Cuci muka, cuci tangan, rambut, kaki tertib. Lamun dia berkumur misalnya wudu, langsung cuci muka sah ndek wudu dah. Sah ndek. Misal kita wudu, cuci tangan langsung cuci muka ndek bakal momoh ndek tejok kidong ayeuna, sah ndek wudu dah. Sah ndek? Sah karena dia bukan rukun sunnah berkemumohno, supaya hilang kotoran-kotoran yang ada di mulut kita itu. Ba'da ghuslul kafaini, sebelum kita ba'da ghuslul kafaini, selepas kita cuci tangan. Nah, cuci tangan baru berkumur. Ini belum, ini fardunya, ini masih sunnahnya. Ini namanya sunnah sebelum masuk wudu. Nah, ini belum dikatakan kita wudu, itu masih sunnah sebelum wudu. Wudu itu kapan? Pas taruh air teban niat ya, wah nu pertama kamu jak wudu, lamun ini masih sunnah untuk masuk wudu. Nah, karena belum kita ngerjakan yang fardunya itu, baru sunnahnya saja, belum masuk fardu. Makanya berkumur, istinsak, cuci tangan itu masuk sunnah sebelum wudu, bersiwak gitu. Nah, ini qablal ba'da ghuslul kafaini wa yahsilu aslu sunnati biha biidkhalil ma fil fami. Dapat kesunahan dengan kita masukkan air ke mulut, sawaun idarahu bihi wa majjahu amla, entah dia kumur-kumurkan atau sekedar masukkan langsung dibuang, sudah dapat kesunahan. Jadi ambil air, masukkan, entah tekumur-kumur atau ndek tekumur-kumur nana, tetap temu kesunahan. Pain aradal akmal majjahu, tapi lamun temene sempurna ada kumur-kumur, muter dia di mulut kita. Apalagi itu senang ngerokok nih, ngerokok siwak apa namanya, siwak ngerokok terus bau mulut kita mungkin habis tidur dan mungkin habis makan yang anu daging atau apa supaya hilang ya, karena ini sering ini kejadian ini, itu batal sholat kita ya. Biasa kalau kita roah maghrib no kan, kadang ada keselit daging,
Nah daging keselit ini usahakan sebelum sholat dibuang. Nanti ketika takbir Allahu Akbar kok sugu lena pun telan, batal sembahyang teh. Batal. Maka usahakanlah demonku batal Ustaz dudukku. Ndak apa-apa berkumur untuk menghilangkan bekas-bekas daging nempel itu. Kalau enggak nanti kok ketika Allahu Akbar takbir lah teh waktu tuan harus mau telan nana bekas no daging sana atau apa mungkin bekas keluaran kok sedikit daging kita kok ketelan pas kita dalam keadaan sholat, batal sholat kita. Walaupun kita mungkin bagus kita ulangi lagi terjadi duduk deh lamun dek masih batal demanku batal aku ya tidak apa-apa, ambil air cuman berkumur untuk menghilangkan bekas-bekas yang ada seperti itu. Bagus lagi ditajrid diulangi wuduknya lagi dapat pahala lagi. Jadi sawaun idarahu amla, sama saja mau dia tekan kumur-kumurnya atau langsung dimasukkan langsung dibuang udah dapat kesunahan. Tapi lamun tamiri sempurna sunnahnya ambil air terus putar-putar sampai bersih. Sunnahnya 3 kali ambil air supaya bersih. Ini kita mau berhadapan dengan Allah, maka lisan kita ini juga harus kita betul-betul bersih. Anggota wudhu ke mulut kita ini betul bersihkan. Kalau bisa ya tambah dengan sunnah siwak. Kemudian istinsyaku, kemudian istinsak ini kalau tadi memasukkan ke mulut, kalau istinsak ini memasukkan ke hidung, masukkan ke hidung. Ini juga bagian sunnah ba'dal madmadati, selepas berkumur mah dulu selesai baru sorot air, terutama habis subuh itu atau bangun tidur lah, itu sangat ditekankan itu istinsak ini. Kenapa? Di sini nih kalau kita bangun tidur ini setan luwe iya samere kadang dengar azan arabah juga disebra arabah iya ini tuh setan sedek ini nih setan ini ya kan mentuduh no sedot ke dalam kebakaran setan. Soalnya masuk dalam no, semakin dalam no semakin bagus untuk kesehatan. Nah, kadang itu sekedar dianjurkan gitu tuh sampai benang terasa panas di sini itu. Usahakan sampai kita bisa kebangsing itu keluar kotorannya itu. Dia ini sekedar marah tunah tersedot deh. Dalam keadaan kita tidak menjalankan ibadah puasa. Kalau puasa yang tidak usah ditekan, cukup di luarnya aja aduk kumur sedikit saja begitu. Paham ya? Istinsyak yaitu menyerot air ke hidung. Wa yahsilu aslu sunnati bihi bi idkhalil ma'i fil anfi sawa'un dzadabahu bi nafsi ila khiyashimihi wa natharu amla. Sudah dapat kesunahan dengan kita masukkan ke hidung itu air, baik tersedot sampai dalam terus tersemprot atau sekadar kena cukup. Lain fairin aradal akmal natharahu. Lagi lamun temele seabdol ya sedot sampai dalam sampai terasa panas di sini, bisa kalau sampai kebangsing. Apa enggak sakit Ustaz, penyakit? Sehat itu sebenarnya, keluar kotoran-kotoran, kadang rasanya. Kalau nggak terbiasa nggak usah ya, cukup masukkan saja. Kemudian wajamu bainal madmah wa wal madmadati wal istinsyaki bi thalathi ghurafin. Kemudian mengumpulkan di antara berkumur dengan istinsak dengan 3 kali tegukan min kulli minhuma thumma stansyaqa afdalu minal fasal. Kita langsung menggabungkan, kita ambil air, kita berkumur langsung masukkan ke hidung 3 kali, itu lebih afdal ketimbang kita pisah. Maksudnya kita ambil air, kita minum sedikit dan kita masukkan ke hidung langsung dengan satu, itu lakukan 3 kali ketimbang kita mulut dulu selesai 3 kali hidung. Karena itu lama nanti, banyak orang ngantri seperti tadi itu, dan juga banyak menghabiskan air. Tapi kalau langsung satu ambil air langsung disedot, langsung keluarin, nah itu kan irit air dan tidak terlalu lama wudhu kita. Maka al-faslu afdal menggabungkan itu afdalu minal fasli bainahuma, menggabungkan istinsak langsung, madmadah langsung dengan istinsak 3 kali ambilan,
itu lebih afdal ketimbang kita memisahkan. Misahkan maksudnya berkumur juruk 3 kali, selesai ngono buruk istinsab 3 kali. Nah, kelamaan dan banyak menghabiskan air. Tapi kalau langsung 10 kali, yaitu cepat dan juga tidak menghabiskan banyak waktu. Paham ya? Ya. Kemudian masih banyak, ini zaman terakhir ini kita bahas. Kemudian wal mashu jami'ir ra'si, kemudian mengusap seluruh rambut. Kalau kemarin kan cukup 1 rambut, 2 helai rambut sah sudah. Tapi sunnahnya itu di sini jami'ir ra'si, semua rambut kepala ini kita anukan. Maka disunahkan itu kalau pakai baju dilepas, kalau mau bercahaya semua rambut lepas, airnya buang ya kan. Terus sekali aja ambil terus cukup. Itu sunnahnya mengenakan semua rambut. Fi ba'di nuskhil matan isti'abur ra'si bil mashi. Nah, bukan diambil airnya, dibuang airnya terus diusapkan itu. Paham ya? Udah azan? Diaman. Kemudian bil mashi, amal mashu ba'd ar-ra'si fawajibun kama sabaqa. Wajibnya memang ya berapa helai rambut itu wajib. Walaupun dia terbuka sungguh terus kecet doang tekan ani wah atau bagian mudi ini wah cukup wah sah wah. Nah, lagu temele mau afdal supaya bercahaya semua kepala kita ya buka peci dah dia. Nah, itu lebih afdal. Fawajibun amma mashu ba'd ar-ra'si, dan mengusap sebagian kepala itu wajib. Nah, apalagi kalau mau sempurna ya disempurnakan usap semuanya. Walau lam yurid naz'ama ala rasihi min imamatin wa nahmihima kamala bil masjid alaiha. Nah, kalau kita pakai sorban misalnya, bagaimana itu? Kita udah pakai sorban, udah lama kita pakai, dia ini udah bagus, terus bareh lamun terbongkar malik nan bembe cukup diusap sorban bagian atas itu sudah sah. Nah, paham ya? Karena Nabi pernah melakukan, Nabi pernah wudu hendak buka sorbannya, beliau mengusap bagian atas sorbannya sudah sah gitu. Lalu lamun ragu-ragu ya usahakan kanaan. Masa sah Ustaz? Kan harus rambut. Nah, itu memang ada penjelasannya oleh para ulama dan pernah Nabi buat. Nabi itu pernah pakai sorban enggak pernah dilepas. Maka Nabi ambil usap bagian atasnya. Lamun ragu-ragu kan tidak dikena rambut kita Ustaz. Nah, ya sudah, lamun ragu-ragu ya dia kena sekecet atau bagian mudina. Paham ya? Ingat yang dikatakan rambut kepala itu rambut yang bagian kepala. Kemudian gondrong pada atau perempuan kok yang diusapnya rambut di belakang punggungnya ini enggak sah. Ini rambut yang ada di batasan kepala itu yang harus diusap, bukan yang di bawah leher ini. Itu bukan masuk bagian rambut di bagian kepala namanya. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Oke, insyaallah. Ada yang tanyakan sudah. Ini kering kali pertemuan ini. Ya, terserah cuma Ramadan, libur Ramadan. Enggak ada 20 jeluh, kering dua kali pertemuan insyaallah. Ramadan insyaallah. Libur insyaallah. Nggih, ada yang tanyakan? Tarawih dan sebagainya. Semua pengajian yang tiang libur. Semua kalau Ramadan insyaallah lanjutkan habis Ramadan. Nggih, ada yang tanyakan? Hah? Paham tapi ini ya? Paham Ustaz? Wah, karang laut terjelasan sih Tuan Guru masa dah ini ya. Nah, kalau memang sering dijelaskan tinggal kita praktekkan ya. Insyaallah ya. Nah, besok yang selanjutnya kita bahas. Ya, intinya ya kita usahakan untuk kita praktekkan supaya mendapat keutamaan apa yang kita kaji ini. Tidak sekedar ngaji terus kita amalan. Usahakan kita amalkan, sempurnakan wudu kita sebagaimana yang tiang sampaikan tadi, yang dikatakan oleh Habib Zain bin Smith itu, man lam yakhsha fi wudu'ihi lam yakhsha fi salatihi. Siapa yang tidak khusyuk ketika sholat wudunya, maka susah untuk khusyuk ketika
sholatnya. Dan untuk bisa khusyuk itu ya sunnahnya padu-padunya ketika wudhu itu kita kerjakan sempurna, insyaallah. Lamun betul-betul jaga sunnah-sunnah wudhu kan paduna, insyaallah sholat itu pun enak. Lagu lamun terus wudhu doang wah sambil tengerau, sambil disaring siram, terus barain di keruan rasa, terus sembahyang mesti udah dia kena sembahyang, dia kena. Makanya ya kendakok tidak ada disebutkan kendakok itu mungkin kepanasannya pun kena itu tidak masalah. Tapi kalau mau dianukan juga masalah. Tapi itu ingat, itu bukan sunnah, bukan juga rukun. Tapi kalau mau dikerjakan tidak apa-apa. Mungkin dia mau gini kan supaya nyet laporannya, jangan itu katakan rukun atau sunnah. Tidak boleh kita katakan sesuatu yang bukan sunnah kita anggap sunnah, berarti kita mengada-ngada namanya. Nanti kita diancam Nabi, siapa yang mengatakan sesuatu yang bukan daripada sunnahku kok dia katakan sunnah, perlihat bawa maka aduh minan nar. Lagu dalam tembedengan ya karena adik nenyet yang dia masalah lagu tepung kok sunnah ini sunnah bongko-bongkohan. Oh hati-hati nanti. Ya wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa praktekkan, amalkan, dan kita sampaikan kepada saudara muslim kita yang lain. Al-hadhiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.